Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan agar bisa kembali ke sekolah ya. Belajar dari rumah ya. Baik adik-adik, pada hari ini Bapak kakak ya akan membahas tentang latihan soal dan pembahasan barisan dan deret geometri. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Muhammad Rian Fadila SPD, kakak guru matematika di SMK Wisata Indonesia. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, langsung aja kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar agar ilmu yang kakak berikan bermanfaat dan juga kalian bisa tambah cerdas gitu ya, tambah pintar dan tambah bisa untuk menyelesaikan soal-soal matematika, terutama tentang barisan dan deret geometri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik adik-adik, pada hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Ya, oke langsung aja. Soal nomor 1. Diketahui barisan geometri dengan suku pertama adalah 24 dan suku ketiga adalah 83. Yang dicari adalah tentukan suku kelima dari barisan tersebut. Nah, berarti kita udah dapat A-nya di sini ya. A-nya udah dapat, cuma yang rasionya, R-nya kita belum dapat. Cuma ada U3. U3-nya 83. Yang ditanya U5-nya. Gimana sih cara menyelesaikannya? Tadi diketahui A-nya 24, U3-nya 8/3. Langkah pertama adalah kita cari dulu rasio barisan geometrinya. Dengan menggunakan rumus UN sama dengan A R pangkat N min 1. Ini rumus harus dihafal ya, agar kalian bisa ingat terus saat mengerjakan soal. Jadi kalau geometri rumusnya pakai rasio, kalau aritmatika dia pakai beda. Kita cari rasionya terlebih dahulu. UN sama dengan AR pangkat N min 1. Karena di sini kita punya U3, nah maka U3-nya kita masukin ke rumus. Jadi U3 sama dengan AR 3 kurang 1. A-nya itu 24, kita substitusi jadi 24 R pangkat 3 kurang 1. 3 kurang 1, 2 ya. Jadi 24 R pangkat 2. U3-nya kita masukin 8/3. Jadi 8/3 sama dengan 24 R pangkat 2. Terus setelah itu 24-nya kita pindahkan ke 8/3 jadi 1/4 ya. 1/4 24. Maka kita dapat R pangkat 2 sama dengan 8/3 dikali 1/24. Nah ini kita bagi bisa ya. 8 sama 24 jadi 3 ya. Jadi 3-nya taruh di bawah. 1 kali 1, 3 kali 3, 9. Jadi 1/9. Maka kita dapat rasionya dulu. Rasionya 1/3 ya. Akar dari 1/9 itu 1/3. Nah setelah dapat rasio baru kita masukkan ke rumus U5. U5 adalah AR 5 kurang 1. AR pangkat 5 kurang 1. 5 kurang 1, 4. A-nya 24, kita substitusi ke sini. R-nya 1/3 pangkat 4. 1/3 pangkat 4 berapa adik-adik? 3 pangkat 4. Coba hitung. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Maka kita dapat 1/81. Nah, kalau udah dapat 1/81, kita kali 24. 24/81 kita perkecil hasilnya. Kita bagi 3. 24 bagi 3, 8. 81 bagi 3, 2. 27. Maka kita dapat U5-nya dari barisan geometri adalah 8/27. Sampai sini cukup mudah ya
untuk menjelaskan mengerti tentang kasus tentang barisan geometrik. Kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar ya adik-adik. Oke, lanjut soal nomor 2. Suku pertama dari barisan geometri adalah 5/2 dan suku keempat adalah 20. Yang ditanya, besar suku ke-6 dari barisan tersebut adalah, nah kita di sini diminta U6-nya. A-nya udah ada, U4-nya 20. Yang ditanya U6. Nah, kita tulis U1-nya sama dengan A, sama dengan 5/2, U4-nya 20. Nah, maka langkah pertama kita cari dulu rasio barisan geometri ini dengan menggunakan U4. U4 sama dengan 20. U4 itu kan AR pangkat N4 kurang 1 atau 3. AR pangkat 3 sama dengan 20. A-nya kita substitusi 5/2 dikali R pangkat 3 sama dengan 20. Lalu 5/2-nya pindah ruas jadinya 2/5 karena pindah ruas jadinya dibalik. Jadi 20 kali 2/5 kita dapat R pangkat 3-nya sama dengan 8. Maka dari situ kita akarkan pangkat 3-nya pindah ruas jadi akar pangkat 3 dari 8. Hasilnya 2. Karena 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Selanjutnya, setelah dapat rasio, langkah selanjutnya apa? Kita cari U6-nya. Rumus U6. U6 adalah A dikali R pangkat N min 1. N-nya itu 6. Berarti 6 kurang 1 atau 5. Maka U6 sama dengan AR pangkat 5. A-nya kita substitusi 5/2 dikali 2 pangkat 5. Nah, coba hitung 2 pangkat 5. Berarti 2-nya ada 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Berarti 32 ya. 2 pangkat 5 32. Berarti di sini 32 bagi 2 16. 16 kali 5 80. Maka kita dapat suku ke-6-nya adalah 80 ya adik-adik. Sampai sini mudah dimengerti? Oke, sebentar dulu ya. Lanjut. Soal nomor 3. Diketahui barisan geometri dengan suku kelima adalah 162 dan suku kedua adalah min 6. Yang ditanya adalah rasio barisan tersebut adalah, sini kita punya suku kelimanya U5 sama U2. Yang ditanya rasionya. Diketahui U5-nya 162, U2-nya sama dengan min 6. Dengan melakukan perbandingan antar suku diperoleh, nah kita lakukan perbandingan antar suku aja, U5 per U2. Berarti U5-nya kita masukin sama dengan 162 per U2-nya min 6. Nah, ini U5-nya masukin ya. U5 itu rumusnya apa? AR pangkat 4. U2 AR ya. Karena 2 kurang 1, 1 ya. Setelah itu A-nya coret. Lalu R pangkat 4 sama R pangkat 1. Kalau pangkat, kalau dibagi, pangkatnya diapain? Kalau eksponen, belajar eksponen kan ya. R pangkat 4 sama R pangkat 1, itu kan pembagian. Kalau dibagi, dia pangkatnya diapain? Dikurang ya. Jadi 4 kurang 1. Atau R jadi 3. R pangkat 3 sama dengan min 27. Maka kita dapat akar dari min 27 adalah sama dengan min 3. Jadi rasio barisan geometri tersebut adalah min 3. Sampai sini mudah ya untuk mengerjakan tentang geometri, barisan geometri. Kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar ya. Lanjut nomor 4.
Suatu barisan geometri dengan suku pertama 16 dan U4-nya adalah 2. Yang ditanya jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah. Kita bahas. Nah, di sini kita punya tadi suku pertamanya 16, suku keempatnya 2. Yang ditanya SN-nya ya. Berarti SN S berapa itu? S6 ya yang ditanya. Kita udah punya suku pertama atau A, cuma kita belum punya rasio. Berarti langkah pertama kita cari rasio terlebih dahulu. Dari U4 aja dulu. U4 itu kan sama dengan 2. U4 itu kalau diubah ke rumus jadi AR pangkat 3 sama dengan 2. Lalu substitusi A-nya sama dengan 16 di situ. 16 R pangkat 3 sama dengan 2. Nah, R pangkat 3 16-nya jadi pembagi ya, jadi 2/16 atau diperkecil dari 1/8. R pangkat 3 sama dengan 1/8, maka dapat R-nya akar dari 1/8 yaitu setengah. Nah, di sini karena rasionya kurang dari 0, maka kita pakai rumus yang ini. Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, ini karena kurang dari 0 R-nya ya. Ini kurang dari 0. R-nya itu kalau pecahan dia pakainya yang ini rumusnya. Jadi kalau antara 0 sampai 1, X-nya, R-nya, rasionya pakai rumusnya yang ini. Tapi kalau rasionya bulat bukan pecahan, rumusnya ya R pangkat N-nya di depan. Jadi R pangkat N-1 per R kurang 1. Karena di sini rasionya pecahan, jadi gunakan R sama dengan setengah, gunakan rumus ini. Ya. Jadi ada dua rumus untuk Sn. Jadi dengan menggunakan rumus jumlah N suku pertama barisan geometri, Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R diperoleh. Nah, kita masukin S6-nya. S6 sama dengan A-nya 16, buka kurung, 1 dikurang. R-nya berapa? Setengah. Pangkat N-nya 6. Per 1 kurang setengah. Jadi, setengah pangkat 6 itu berapa? Setengah kali setengah sampai 6 kali. Setengah kali setengah, seperempat. Seperempat kali setengah, seperlapan. Seperlapan kali setengah, 1/16. 1/16 kali setengah, 1/32. 1/32 kali setengah, 1/64. Jadi pangkat 6 itu 1/64 ya. Nah, 1 kurang 1/64 ini kita satunya ini kita berubah jadi 64/64 agar sama penyebutnya. Jadi 64 dibagi 64 kan 1 ya. Karena sudah sama penyebutnya, 64 kurang 1, jadi 63/64. Nah, setengahnya dinaikin ke atas jadi 2/1. Jadi dikali semua ya. Jadi 16 dikali 63/64 dikali 2/1. Gitu. Nah, 16 sama 64 ini kita bagi. 16 kali 4 kan 64 ya. Jadi ini coret-coret jadi 4 di sini. 63/4 kali 2 dapat ya. 63 kali 2 berapa? 126. 126 bagi 4 31,5. Jadi jumlah 6 suku pertama pada barisan geometri tersebut adalah 31,5. Sampai sini paham adik-adik? Jika tidak paham silakan bertanya di kolom komentar ya. Nanti kakak respon. Soal nomor 5. Selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima sama dengan, berarti S5 ya. Kan jumlah potongan. Oh, S5U5 ya. Berarti jumlah potongan kertas setelah potongan kelima. Diketahui tadi A-nya 1 ya. Selembar kertas. Rasionya dibagi menjadi 2 bagian, jadi rasionya 2. Yang ditanya U5 atau jumlah potongan kertas setelah potongan kelima. Berarti
Kalau udah dapat A-nya 1, rasionya 2, kita cari U5-nya. Berarti rumusnya UN sama dengan AR pangkat N, U5 sama dengan A-nya 1 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. 32 kali 1, 32. Jadi jumlah potongan kertas setelah potongan kelima ada 32. Mungkin sambil praktek juga bisa ya, kamu sobek kertas menjadi 2 bagian, nanti 2 bagian lagi kamu sobek lagi sampai 5 kali sobekan. Nah, itu pasti kalian temukan jumlah kertas seluruhnya ada 32 potong. Sampai sini paham? Lanjut ya. Soal nomor 6. Pada sebuah darat geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9-nya adalah 768. Yang ditanya suku ke-7 daerah tersebut adalah U7-nya ya. Yang ditanya. Nah, sebelum kita mencari nilai U7, kita akan cari nilai rasio terlebih dahulu. Ingat bahwa rumus UN sama dengan AR pangkat N min 1, sehingga U9 dapat ditulis menjadi AR pangkat 9 kurang 1 sama dengan 768. A-nya tadi udah ada ya 3, masukin situ 3, substitusi 3 kali R pangkat 9 kurang 1 sama dengan 768. 9 kurang 1 8 ya, jadi R pangkat 8 sama dengan 768 dibagi 3, hasilnya 256 R pangkat 8. Nah, R pangkat 8 rubah pindah ruas jadi akar pangkat 8 dari 256. Nah, ini kita kali bilangan berapa yang dipangkatin 8, hasilnya 256. Ternyata 2 ya, coba kita buktiin ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. 2 pangkat 5 aja udah 32 ya. 2 pangkat 6 32 kali 2 64, 2 pangkat 7 64 kali 2 128, 2 pangkat 8 128 kali 2 256 ya. Jadi 2 pangkat 8 itu 256, maka rasionya adalah 2. Setelah dapat 2, kita masukin ini ditanya U7 ya. Berarti U7 sama dengan AR pangkat 6, A-nya 3 ya, dikali rasionya 2 pangkat 6, karena 6 7 kurang 1. 7 kurang 1 kan 6. Nah, tadi 2 pangkat 5 32 ya. Berarti 2 pangkat 6 hasilnya 64. Karena 32 kali 2 64. 64 kali 3 192. Maka kita dapat suku ke-7 daerah tersebut adalah 192 ya. Sampai sini mudah dimengerti penjelasan kalian. Jika kurang paham silakan bertanya di kolom komentar ya. Tadi. Lanjut, soal nomor 7. Diketahui suku kelima dari barisan geometri adalah 243. Hasil bagi suku ke-9 dan suku ke-6 adalah 27. Suku kedua dari barisan tersebut adalah U2-nya yang dicari ya. U5-nya udah ada 243. U5-nya 243. U9 dibagi U6 itu hasilnya 27. Yang ditanya U2-nya. Nah, ini coba kita kerjakan. Pembahasan. Ingat kembali rumus UN. UN barisan geometri apa rumusnya? UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, di sini tadi syaratnya U9 dibagi U6 sama dengan 27. U9 itu AR pangkat 8 ya. Terus U6 itu AR pangkat 5. Nah, ini dibagi hasilnya 27 ya. Nah, ini syaratnya. A-nya coret, tinggal R pangkat 8 per R pangkat 5. R pangkat 8 sama R pangkat 5 ini kan bisa kita bagi ya. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi 8 kurang 5, 3. R pangkat 3 sama dengan 27. Maka dapat R-nya sama dengan akar 27, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 ya. Karena 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9.
3 pangkat 3, 27. Berarti rasionya 3. Dari rasio sama dengan 3, kita masukin ke persamaan U5-nya 243 untuk mencari suku pertama. Nah, berarti U5 sama dengan 243. Substitusi A dikali R pangkat 4 ya. U5 itu kan AR pangkat 4. R-nya 3. Berarti 3 pangkat 4 sama dengan 243. 3 pangkat 4 berapa? Kita hitung coba. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 8, 1. Maka dari sini A sama dengan 243 dibagi 81, maka hasilnya 3. A-nya. R-nya 3. Yang dicari U2 ya, suku kedua. Suku keduanya berarti AR pangkat N-1 atau 2 kurang 1, 1 ya. Jadi AR ya, A kali R. Maka A-nya 3, R-nya 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi suku kedua dari barisan tersebut adalah 9 ya, adik-adik. Lanjut. Soal nomor 8. Nah, yang ditanya jumlah 6 suku pertama deret geometri, berarti S6. Dari 2 tambah 6 tambah 18 dan seterusnya ya. Nah, ini kita tahu ya, rasionya kita cari dulu. Diketahui A-nya sama dengan 2, rasionya sama dengan 3. Tahu dari mana? A-nya 2, rasionya 3, karena 2 kali 3, 6 kan. 6 kali 3 sama dengan 18 dan seterusnya. Maka A-nya sama dengan 2, rasionya sama dengan 3. Kita dapat U6-nya. Yang ditanyakan kok U6 ya? S6, yang ditanya S6 ya, bukan U6 ya. Karena jumlah 6 suku pertama. Yang ditanya S6 nih, bukan U6. S6 berarti Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Dimana R-nya ini kan bulat ya, bilangan bulat. Maka rumusnya pakai yang R pangkat N dulu. R pangkat N kurang 1 sama R kurang 1. Masukin S6-nya, A-nya tadi 2 ya. 2 kali buka kurung, R-nya berapa? 3. 3 pangkat 6 kurang 1 per 3 kurang 1. 3 pangkat 6 berapa? Coba hitung. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. 3 pangkat 5, 243. 3 pangkat 6, 729 ya. Jadi 3 pangkat 6, 729 kurang 1, 728. Nah, itu kan 3 kurang 1 kan 2 ya. Jadi 2 bagi 2 habis 1. Maka hasilnya 728. Jadi jumlah 6 suku pertama deret geometri atau S6-nya adalah 728. Minum dulu ya. Ya lumayan, jelasinnya cukup panjang. Jadi butuh air biar tambah semangat menjelaskannya. Lanjut. Soal nomor 9. Diketahui U2 dan U4 barisan geometri berturut-turut 12 dan 27. Jika R-nya lebih besar dari 0, tentukan nilai dari suku ketiganya. Yang ditanya U3 ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Tadi U2 dan U4, U2-nya berapa? 12. U4-nya 27. Nah, U4 ini kan kita ubah jadi AR pangkat 3 ya, sama dengan 27. U2-nya AR sama dengan 12. Lalu lakukan pembagian atau antar kedua suku seperti berikut untuk mencari rasionya. Nah, kita bagi U4 per U2 sama dengan U4-nya tadi 27 per 12. U4-nya AR pangkat 3 per AR sama dengan 27 per 12.
A-nya kita coret, sisa R pangkat 3 sama R pangkat 1 kita kurang, jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka R pangkat 2-nya adalah 27/12, coba kita bagi 3. Pembilang dan penyebutnya. 27 bagi 3 berapa? 9. 12 bagi 3, 4. Nah ini, berarti R pangkat 2 sama dengan 9/4. Atau kita akarkan, maka rasionya akar dari 9/4 adalah 3/2. Udah dapat nih, rasionya 3/2. Yang ditanya U3. Suku ketiga adalah sama aja sih, U3 sama dengan U2 kali R atau AR kuadrat ya. U2 nya udah ada ya, 12 kali rasionya 3/2. 12 bagi 2, 6 kali 3, 18. Maka nilai dari suku ketiga adalah 18 ya. Lanjut. Soal nomor 10. Tentukan suku ketujuh dari barisan geometri 3, 6, dan 12. Nah, ini yang ditanya U7-nya, barisan geometri. Nah, dari barisan 3, 6, sama 12 didapat A-nya berapa? A-nya 3. Rasionya U2 dibagi U1 ya. Nah, 6 bagi 3 sama dengan 2. Sehingga UN sama dengan AR pangkat N-1. Ini ditanya U7 ya. U7 sama dengan AR pangkat 7 kurang 1. Atau 6, AR pangkat 6 ya. AR pangkat 6, A-nya 3, R-nya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 6, 64. 64 kali 3, 192. Ini U7 dari barisan geometri ya. Sampai sini paham adik-adik? Kalau tidak paham silakan bertanya di kolom komentar. Nanti kakak balas chatannya di komentar. Lanjut, soal nomor 11. Tentukan rumus suku KN dari barisan 48, 24, sama 12. Nah, ditanya rumus suku KN-nya nih. Ini kita berapa soal? 17. Tentukan rumus suku KN dari barisan 48, 24, sama 12. Kira-kira rumusnya kayak gimana? Langsung aja kita kerjakan. Dari barisan 48, 24, sama 12 didapat A-nya sama dengan 48. Rasionya kita bandingin U2 per U1 atau 24/48 berapa? Sama dengan setengah. Sehingga kita dapat UN sama dengan AR pangkat N-1. Kita masukin UN-nya. UN-nya sama dengan A-nya tadi 48, R-nya setengah pangkat N-1 ya. Jadi 48 dikali setengah pangkat N-1. Setengah itu 2 pangkat N-1 ya. Berarti 2 pangkat N-1 2 pangkat N-1 buka kurung 1 min N ya. Wah, ini ada yang salah nih kayaknya. 2 pangkat N-1. Ada yang diralat sedikit ya. Nah, ini kan 48 dikali 2 pangkat N-1 kan. Dikali 1 min N. Nah, ini 2 pangkat N-1-nya, jadi kita bukan kayak gini nih. Harusnya dikali 2 pangkat N-1 ini ya. N-1 plus N aturan ya. Ini plus ini. N-1 plus N.
min 1 ya. Nah, karena 2 pangkat min 1, nah ini 3 ada yang diralat. Nah, maaf ada yang diralat ya. Jadi tadi kan 3 48 buka kurung setengah ini kan 2 pangkat min 1. Sorry. Oh, ini berubah ya. N min 1, N min 1. Maaf ada yang diralat sedikit. N min 1. Ini N min 1 nih. Kurang. Kenapa belum begini? Nah, jadi di sini 1 plus N. Nah, ini 48 dikali 2 pangkat min 1 dikali N min 1. Nah, ini min 1 kali N. Ini ya, 1 min N ya. Ya, kakak ulangin ya. Jadi UN sama dengan AR pangkat N min 1. A-nya 48 dikali R-nya tadi setengah pangkat N min 1. Nah, 48 dikali setengah pangkat N min 1. Setengah ini kita rubah jadi 2 pangkat min 1 kali N min 1. Nah, min 1 ini kali keluar jadi min N sama min 1 kali min 1, 1 ya. 1 min N. Nah, 48 itu kan 3 kali 16. Kita pecah. 16 ini kan kita ubah ke pangkat jadi 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 1 kurang N. Nah, ini 3-nya tetap 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 1 min N. Kalau kali, pangkatnya ditambah. Bilangan yang sama, kalau dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Jadi, 4 tambah 1 atau 5. Maka UN-nya adalah 3 kali 2 pangkat 5 min N. Nah, ini sedikit ada revisi ya. Jadi jawabannya adalah 3 dikali 2 pangkat 5 kurang N. Oke, lanjut nomor 12. Dari barisan geometri diketahui U3 sama dengan 4, U9 sama dengan 256. Yang dicari adalah, maka tentukan U12. U3-nya udah ada 4, U9-nya 256, U12 yang kita cari. Nah, tadi U3-nya sama dengan 4, U9-nya 256. U3 itu kalau kita masukin ke rumus jadinya AR pangkat 2 sama dengan 4. Kalau U9 kita masukin ke rumus jadi AR pangkat 8 sama dengan 256. Nah, setelah itu kita substitusikan untuk mencari U1 sama A-nya. AR pangkat 2 kan sama dengan 4 ya. Nah, maka di sini kita ini ada yang hilang sebenarnya. Ini ada langkah yang hilang ya. Harusnya kita cari rasio dulu. Nah, ini dari sini kita bagi sukunya untuk mencari rasio. Kalau ini dibagi A sama A habis, jadi R pangkat 2 per R pangkat 8 sama dengan 4 per 256. Nah, ini ada sedikit lagi. Jadi
Di sini lanjutannya kita cari rasio dulu. Cari rasio. Nah, untuk mencari rasio tadi 4 AR pangkat 2 per AR pangkat 8. Nah, ini kita sambil latihan ya. AR pangkat 2 per AR pangkat 8 ya. AR pangkat 8. Jadi kita bagi ya. Sama aja, sama dengan 4 dibagi 200 begini. Intinya kalian cari dulu rasionya ya. Temu itu 4 per 256 diperkecil jadi 1 per berapa? Di sini kita dapat rasionya 2 pangkat 2. A-nya karena habis coret ya, jadi sisa R pangkat 2 dikali R pangkat 8 sama dengan 4 per 256. Nah, R2 per R8 sama aja 1 per R pangkat 6. Karena 2 kurang 8 kan 6. Jadi 1 per R pangkat 6 ya di sini. Maka kita dapat di sini 1 per R pangkat 6 sama aja 4 per 256. Atau kita balik, jadi R pangkat 6 sama dengan R pangkat 6 256 bagi 4. Pangkat 6 sama dengan 256 bagi 4. Rumah kecil ya tulisan. 256. Tulisannya kenapa jadi kecil gini ya? 256 bagi 4. Kegedeannya. Nah, maka kita dapat R pangkat 6 256 bagi 4 berapa? Coba hitung. 256 bagi 4. 64 ya. Ya, maka kita dapat R-nya adalah akar dari pangkat 6 dari 64. Dapat R-nya adalah 2. Maka kita dapat rasionya 2. Ini ada yang kurang. Kita cari rasio dulu. Rasionya lupa dicari. Dah. Sorry. Dah. Dikit dah biar kelihatan. Nah. Oke. Oke, kakak jelasin ulang ya. Tadi soal nomor 12 kan U3-nya 4, U9-nya 256. Maka U12-nya, nah di sini kita cari U3-nya sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 4, U9-nya AR pangkat 8 sama dengan 256.
Nah, yang pertama kita cari rasio dulu. Jadi AR pangkat 2 sama AR pangkat 8 kita bagi, A-nya habis ya. Sisa R pangkat 2 sama R pangkat 8. Ini kalau kita bagi jadinya 1 per R pangkat 6. Karena R pangkat 8 di bawah posisinya. Jadi 1 per R pangkat 6 sama dengan 4 per 256. Nah, dari sini R pangkat 6-nya kita R pangkat 6. Nah, R pangkat 6-nya itu sama dengan 256 per 4 karena kita kali ya, kali silang. Nah, ini jadinya kalau dia dibalik jadi R pangkat 6 berarti yang sebelahnya juga harus dibalik. Jadi 256 per 4, hasilnya 64. Maka rasionya akar 6 dari 64. Bilangan yang dipangkatin 6 hasilnya 64 adalah 2. Karena 2 pangkat 5 kan 32. 2 pangkat 6, 64. Ya. Maka setelah dapat 2, masukin ke rumusnya untuk cari A-nya dari U3 ya. U3 kan AR pangkat 2 sama dengan 4. Maka rasionya kita taruh sini 2 pangkat 2. A dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 2, 4 ya. Berarti 4 bagi 4, 1. Maka dapat A-nya 1, rasionya 2. Yang kita cari apa? U12. Rumus geometri U12 sama dengan AR pangkat N-1 ya. A-nya 1, rasionya 2, N-1-nya 12 kurang 1 atau 11 ya. 2 pangkat 11 berapa tuh? Kalian hitung deh. Nah, hasilnya 12.048. 12.048. 1 dikali 2048. Ini bukan 1.200. Ini dikali ya, bukan koma ya. 1 dikali, biar nggak salah persepsi. Jadi U12 adalah 1 dikali 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 itu 2048. Jadi kalau 2 pangkat 2048 ya, 2 pangkat 11, 2048 dikali 1, hasilnya 2048. Cara ngitungnya gimana biar gampang? 2 pangkat 5 tadi kan 32. Nah, kamu kali aja. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 kan jadi 2 pangkat 10 tuh. Karena pangkatnya ditambah. Sama aja 32 kali 32. Kamu hitung deh tuh. 32 kali 32 berapa? Coba hitung. 1024 ya. 32 kali 32 itu 1024. Jadi 2 pangkat 10 itu 1024. Maka 2 pangkat 11 tinggal kita kali 2. 1024 kali 2 hasilnya 2048. Jadi tinggal kita kali 2048 kali 1 hasilnya U12-nya 2048. Lanjut, soal nomor 13. 3 buah bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan tersebut sama dengan 35. Hasil kali ketiga bilangan itu sama dengan 1000. Maka tentukan barisan geometri tersebut. Kita bahas ya. Misalkan ketiga bilangan tersebut A per R, A, AR. Nah, berarti A per R tambah AR sama dengan 35 ya. Terus kalau hasil kali ketiganya sama dengan 1000. Berarti A per R dikali A kali AR sama dengan 1000. Dan disitu kan R-nya coret ya. R sama R coret sini. Jadi sisa A kali A kali A pangkat 3 ya. Sama dengan 1000. Maka dapat A-nya sama dengan 10. Nah, dari A sama dengan 10 kita cari rasionya. Dari rumus A per R ditambah A tambah AR dari ketiga bilangan tersebut. Tadi A-nya 10 kita masukin, 10 per R tambah 10 tambah 10R sama dengan 35. Lalu kita kali R nih semuanya, ruas kiri sama ruas kanannya, dikali R semua, jadi ini habis R-nya sisa 10. 10 kali R 10R, 10R kali R 10R kuadrat, 35 kali R 35R. Jadi dikali R semua. Nah, dari sini kita bagi
kita bagi 2, kita bagi 5. Jadi 2R kuadrat. Oh, ini kita pindahin dulu ya ke kiri ya. Jadi min 25 ya. 35 kurang 10R kurang 35 min 25 ya. Jadi di sini min 25 ya. Jadi dibagi 2, dibagi 5 semua. 10 bagi 5 2, min 25 bagi 5 min 5. 10 bagi 5 2 sama dengan 0. Dari sini kita gunakan faktorisasi. Difaktorkan, akarnya dapat R-nya sama dengan setengah atau R-nya sama dengan 2. Jadi di sini ada 2 jawaban ya. Kemungkinannya untuk A sama dengan 10, R sama dengan setengah, maka barisannya 10 per setengah. 10 per setengah, 10 kali setengah gitu. Karena ini kan A per R kan, A nya tadi 10 kan. Nah ini kita pakai rasionya ada 2, bisa rasio setengah. Jadi untuk A sama dengan 10 dan R nya sama dengan setengah, maka barisannya yang ini nih, A per R, A sama AR. Nah kita masukin ke sini, berarti A nya 10 per R nya rasionya setengah, koma A nya 10, koma lagi A kali R, berarti A nya 10 kali R nya setengah. Nah 10 bagi setengah, setengahnya dibalik jadi 2 per 1, jadi 10 kali 2 20, koma 10 kali setengah 5 ya. Nah ini untuk rasionya setengah. Sekarang kalau rasionya 2, masukin ke ini bilangan ini, A per R berarti 10 bagi 2, koma 10, koma lagi A kali R, 10 kali 2, jadi 10 bagi 2 5, 10, 20. Nah itu cara mengerjakannya ya. Lanjut nomor 14. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret 32 tambah 16 tambah 8. Yang ditanya S10 ya. Langsung aja. Dari deret 32 tambah 16 tambah 8 kita dapat A-nya 32, rasionya setengah. Dari mana setengah? 16 per 32 atau U2 per U1 kan 16 per 32 itu setengah. Setelah itu masukin ke rumus SN-nya, yang satu lagi rumusnya ya. Yang satu duluan baru rasionya. Jadi SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah dari sini A nya kita substitusikan ya. Ini S10 ya yang ditanya ya. Masukin SN nya sama dengan A nya 32 dikali 1 kurang R nya berapa? Setengah. Karena S10 N nya 10, berarti setengah pangkat 10 per 1 kurang setengah. Dari sini 32 buka kurung 1 kurang 1 per 1024 ya. Tadi 2 pangkat 10, 1024. Nah dari sini per setengah ya. Nah 32 dikali, nah ini kita rubah satunya ini jadi 1024 per 1024 ya. 1024 per 1024 berapa? 1 kan. Jadi 1024 nanti tinggal kurang 1, hasilnya 1023 per 1024. Setengahnya naik ke atas jadi 2 per 1, jadi 2 kali 32 hasilnya 64. Jadi 64 1023 per 1024. Nah dari sini 64 sama 1024 kita bagi, hasilnya 16. Karena 64 kali 16 itu 1024 hasilnya. Nah, jadi jawabannya SN-nya 1023 per 16. Kita ubah ke pecahan campuran. Jadi hasilnya 63 15 per 16. Sampai sini paham? Jika tidak paham, silakan isi di kolom komentar ya. Lanjut soal nomor 15. Tentukan nilai N yang memenuhi 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah titik-titik tambah 2 pangkat N sama dengan 510. Yang ditanya N-nya atau barisannya. Nah, di sini dari deret 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah titik-titik tambah 2 pangkat N sama dengan 510. Didapat A-nya berapa? 2. Rasionya
2 juga. Dari mana? 2 pangkat 2 kan 4. Berarti U2 per U1, 4 per 2. Maka rasionya dapat 2. Sehingga kita masukin ke rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Nah, ini pakai rasio yang di atas 1 ya. Bukan pecahan nih. Jadi rumusnya pakai yang ini. Masukin Sn-nya tadi 510 ya, udah ketahuan. Kan jumlah sukunya, yang ditanya barisnya berapa. Jadi 510 sama dengan 2 dikali 2 pangkat N min 1 per 2 kurang 1 rasionya. Nah, 2 kurang 1 kan 1 ya. Jadi sisanya 2 kali 2 pangkat N min 1. Lalu 510 bagi 2 ya. Ini kita pindah ke kiri 2-nya. Jadi 510 bagi 2, 255. Nah, min 1-nya ini pindah ruas ke kiri jadi plus. Jadi 255 tambah 1, 256. 256 sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat berapa yang hasilnya 256? Maka dapat N-nya 2 pangkat 8 ya. Coba kita tes ya. 2 pangkat 5 aja 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 128. 2 pangkat 8, 256. Maka kita dapat N-nya sama dengan 8 ya. Adik-adik. Lanjut soal nomor 16. Diketahui suku pertama suatu deret geometri adalah 4 dengan suku kelimanya 324. Tentukan rasio dari deret tersebut. Oke, kita cari rasionya. Tadi suku pertamanya 4 ya. U5-nya 324. Ditanya rasionya, berarti UN sama dengan AR pangkat min 1. U5-nya kita masukin, jadi U5 sama dengan AR pangkat 4 ya. Atau U5-nya 324 sama dengan rumusnya AR pangkat 4. A-nya tadi 4. Berarti 4R pangkat 4 ya. Nah, 324 sama dengan 4R pangkat 4. Nah, 4-nya kita pindah ruas ke kiri jadi dibagi ya. Jadi 324 dibagi 4 sama dengan R pangkat 4 ya. Nah, 324 bagi 4 berapa? 81 ya. Maka R pangkat 4 adalah akar dari pangkat 4 dari 81, yaitu 3 ya. Bisa 3, bisa juga min 3. Karena 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81. Min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 juga 81. Karena plus minus kali minusnya 4 kali. Kalau pangkatnya genap berarti jadi positif. Jadi rasionya 2. Bisa 3 atau min 3 ya. Sampai sini paham? Lanjut soal nomor 17. Deret geometri 12 tambah 16 tambah 3. Tentukan U3 tambah U5. Nah, ini gimana caranya? U3 tambah U5 yang kita cari ya. Nah, di sini U3-nya kita dapat ya, 3 ya. A-nya juga udah dapat 12 ya. A-nya U1-nya 12, U3-nya 3. Maka rasionya udah pasti nih di sini 6 ya. 6 bagi 12 ya kan. U2 dibagi U1, 6 bagi 12 sama dengan setengah. Jadi udah dapat rasionya setengah. Kita tanya U3 tambah U5. Nah, ini U3-nya udah dapat 3, U5-nya sekarang. Jadi pakai rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. Masukin U5-nya, A-nya udah ada ya 12 dikali R-nya, rasionya setengah kali 5 kurang 1. Setengah kali pangkat 5 kurang 1, 5 kurang 1 4 ya. Jadi 12 kali setengah pangkat 4.
Nah, setengah jangan dikali 12 dulu, harus dipangkatin dulu, pangkatin 4. Setengah pangkat 4 berapa? Setengah kali setengah kali setengah, setengah kali setengah kali setengah kali setengah, setengah kali setengah, seperempat, seperempat kali setengah, seperlapan, seperlapan kali setengah, 1 per berapa? 6, 16. Jadi 1/16 ya adik-adik. Jadi 12 dikali 1/16. Nah, 12 kali 1, 12. 12 per 16 ya, sama dengan 3/4. Nah, ini kita bagi 4 ya. 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4, 4. Pembilangnya kita bagi 4 dua-duanya. Pembilang bagi 4, penyebut dibagi 4. Hasilnya 3/4. Sehingga kita dapat rumusnya U3 tambah U5 adalah 3 tambah 3/4. U3 nya kan 3, U5 nya 3/4 ya. Jadi jawabannya 3 tambah 3/4. Ya, selesai ya. Ya, baik adik-adik, 17 soal ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian. Mungkin tips terakhir dari kalian, silakan kalian ulang-ulang lagi video ini biar tambah paham, dan juga kalian cari soal yang berbeda tentang ini gitu. Jadi kalian latihan soal. Tips untuk mengerjakan matematika itu tentang barisan dan deret geometri. Pertama, kamu harus rajin latihan soal. Latihan soal dengan tipe soal yang berbeda, dari tipe yang sulit, yang sedang, maupun yang mudah. Jadi kamu cari soalnya, lalu kamu latihan, sehingga kamu jadi mahir tentang materi barisan dan deret geometri ini. Karena ini penting sekali, bisa keluar di soal-soal ujian, baik ulangan harian, PTS maupun PAS, bahkan di tes-tes kedinasan pun juga barisan geometri ada gitu. Sampai UTBK atau SBMPTN ya, SIMAK UI juga barisan geometri ini juga sering keluar. Jadi harapannya kalian bisa terus latihan terus, karena latihan itu practice makes perfect. Kalau sering latihan, maka kamu akan menjadi perfect atau sempurna gitu. Jadi kamu hafalkan saja rumus ini, SN ya. SN sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Ini kalau yang rasionya bulat, bilangan bulat. Tapi kalau yang rasionya tidak bulat atau pecahan, pakai rumus yang ini. SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Lalu untuk rumus UN-nya jangan lupa diingat nih. Rumus UN sama dengan AR pangkat N-1 untuk barisan geometri. Jadi AR pangkat N-1 beda banget kalau aritmatika. Kalau aritmatika kan pakai rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali beda. Jadi hafalkan rumus yang itu, rumus dasar aja. Rumus UN apa, rumus SN apa, harus beda. Barisan aritmatika sama geometri juga harus dihafalin rumusnya agar kalian semangat belajarnya. Nah, itu tipsnya. Lalu setelah latihan terus, latihan aja terus, hafalkan rumusnya, lalu jangan lupa berdoa. Jadi kalau melakukan sesuatu harus dilakukan berdoa terlebih dahulu agar ilmunya bisa sampai ke pikiran kita, hati dan pikiran kita bisa menerima ilmu ini gitu. Karena kalau tidak bisa menerima, maka akan mental gitu ilmunya. Karena matematika ini butuh kefokusan. Kalau kalian tidak fokus, maka kalian tidak bisa mengerjakannya. Mungkin itu saja video dari kalian ya. Tips-tipsnya tadi apa? Yang pertama, kalian harus latihan terus, dan latihan terus. Lalu yang kedua, jangan lupa berdoa agar hati dan pikiran kalian terbuka, bisa menerima pelajaran dengan baik, dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik
untuk nilai matematika. Karena matematika akan dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari pasti dibutuhkan matematika. Di tiap jenjang SD, SMP, SMA, SMK, bahkan kuliah sampai bekerja pun tidak lepas dari yang namanya matematika. Maka kalian harus fokus, harus sering latihan dan hafalkan rumus-rumus penting sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan menjadi orang yang sukses lah gitu. Mungkin itu saja dari kalian. Jika kalian suka dengan video kalian, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kakak tambah semangat dengan bikin videonya dan kalian juga tidak bosan dan tidak jenuh gitu dengan video kalian. Kalian bisa subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari kalian. Jika ada pertanyaan silakan mungkin isi di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca wal asri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.